Oh, bukan. Sebentar. Salah. Udah Cici. Ya. Sebelumnya saya, sorry ini saya tutup dulu. Bu, maaf tadi saya terakhir speakernya kayaknya gangguan. Saya dipanggil. Nanti terakhir aja nanti. Itu aja di mana di chat aja. Baik. Nah, kita coba dulu memahami tentang dunia industri konstruksi dengan payung hukumnya adalah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017. Nah, sebelumnya di tahun sebelumnya sudah tahun 98 kalau nggak salah itu sudah ada juga Undang-Undang Jasa Konstruksi dan ini adalah updating ya, maksudnya beberapa hal diperbarui istilah dan pasal-pasalnya. Nah, saudara harus perlu tahu Undang-Undang Jasa Konstruksi ini tidak hanya diperuntukkan untuk proyek-proyek dengan dana pemerintah, tetapi ini adalah melindungi semua pihak yang terlibat di dalam proyek konstruksi. Sekali lagi saya ulang, tidak hanya untuk proyek-proyek dengan sumber dana pemerintah. Yang membedakan nanti adalah pada saat aturan-aturan di bawahnya. Tapi undang-undang tentang jasa konstruksi ini berlaku juga untuk proyek yang sumber dananya juga sumber penggunanya atau ownernya bisa perorangan, bisa juga suatu badan institusi atau suatu badan hukum gitu ya. Intinya bukan hanya melindungi untuk proyek dengan sumber dana pemerintah. Sekali lagi itu dicantumkan dulu. Jadi kalau saudara punya owner, nanti saudara kontraktor punya ownernya untuk konsultan, saudara punya ownernya swasta, perorangan, saya umpamanya saya minta tolong saudara, kemudian terjadi sengketa dan lain sebagainya, maka saya bisa menelisik dari undang-undang yang merupakan payung hukum saya di dalam bidang jasa konstruksi. Jadi memayungi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang dulu ya. Di bawah turunan daripada undang-undang itu adalah peraturan presiden, juga kemudian ada ke bawahnya sesuai dengan hierarki daripada suatu produk hukum ya. Itu pasti ada
peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Hierarkinya bisa saudara lihat di dalam bukan mata kuliah kita, tapi saudara mengetahui bahwa paling tinggi adalah undang-undang, kemudian di bawahnya ada pemerintah, kemudian ada presiden, dan seterusnya ada Kepmen, ya. Nah, di dalam sebentar. Di dalam undang-undang yang lama dan pasti perpres itu, saya ulangi, pasti perpres itu adalah menjabarkan terhadap undang-undang. Di dalam undang-undang yang lama belum menyeluruh, ya, masih ada kekurangan tergantung dari perkembangannya, ya. Nah, itu kalau di sini sekarang didefinisikan yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi adalah, ya, keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Ya. Jadi kita ikuti yang 2017. Perpresnya hampir sama. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, ya, pembangunan pada yang saudara lihat, tapi sekarang ada pengoperasian, ya, pengoperasian suatu bangunan itu termasuk di dalam dilindungi oleh undang-undang jasa konstruksi dan juga peraturan produk hukum yang lain. Pemeliharaan bangunan itu adalah suatu bidang usaha juga. Ya, pemeliharaan bangunan, ada kontraktor yang memang khusus di pemeliharaan bangunan, betulin plafon, betulin kunci-kunci, betulin dinding-dinding gitu, ya, ada yang gitu tuh, tapi lumayan bagus itu prospeknya. Kemudian pembongkaran yang memang tidak selalu harus dilakukan oleh satu kontraktor, pembongkaran bongkar saja, ya, itu merupakan satu di dalam pekerjaan konstruksi. Saya ini lagi di proyek nih, saya lagi di Solo nih. Kemudian, dan pembangunan kembali suatu bangunan, membangun bangunan sudah dibongkar, kemudian dengan satu kontraktor atau beberapa kontraktor, boleh saja. Itu adalah lingkup pekerjaan yang berkaitan dengan yang dibawahi oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Perpres nomor 16. Ya. Kemudian di undang-undang ini juga berkaitan dengan tidak hanya pekerjaan konstruksi saja, tapi hasil industri daripada industri konstruksi. Sehingga saudara bisa baca di websitenya secara jelas, tapi saya akan paparkan secara garis besar tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi ini. Nah, kelas cewek ini saya mau tanya. Ira Meriana, udah pernah baca atau mengerti tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi? Yang baru maupun yang lama? Oke, nanti dilengkapi ya penjelasan saya, saudara bisa baca di e-booknya di Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, itu saudara bisa cari peraturan apa aja yang berkaitan dengan sipil. Oke. Ismi. Iya, Ibu. Pernah baca Undang-Undang Jasa Konstruksi? Baru lihat yang ini sih, Bu. Oke, yo, nanti dilengkapi ya. Saudara membaca lebih jelas. Oke. Kita lanjutkan. Bu mau bertanya, Bu. Ya. Bu, kalau untuk proyek konstruksi sekarang, apakah kalau undang-undang yang lama-lama itu masih digunakan, Bu? Enggak, atau menggunakan yang 17? Udah pasti yang terbaru dipakai. Ternyata kalau kemudian di dalamnya ada yang sama ya nggak masalah. Tapi kalau
suatu peraturan kalau keluar yang baru itu pasti di dalamnya di pembukaannya akan dikatakan bahwa tidak berlaku atau mencabut atau melengkapi gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan. Di dalam undang-undang yang lama itu namanya jasa konstruksi, sekarang industri konstruksi, karena berkaitan dengan penyediaan jasa dan penyediaan bahan-bahan konstruksi ya. Seperti namanya di sini ada rantai pasok. Ya, rantai pasok itu adalah penyedia, kalau dulu kita namakan supplier dari hulu sampai hilir ya. Jadi penyedia material konstruksi seperti Krakatau Steel, ya, kemudian semen, PT Semen Padang, Semen Gresik, Semen Cibinong, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembinaan di dalam jasa konstruksi itu dulu desentralisasi oleh pusat, sekarang desentralisasi. Ya. Kemudian lingkup pembahasan pembinaannya meliputi itu lembaga pengembangan jasa konstruksi namanya LPJK. Klasifikasi usaha ASMED ini saudara arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Ya, CPC saudara cari sendiri apa KBLI. Oke. Kemudian partisipasi masyarakat, kalau yang lama forum jasa konstruksi, kita sekarang dibawahin dengan satu lembaga dan asosiasi ya. Asosiasi kita punya kontraktor, asosiasi HAKI, anti arsitek, IAI, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang lama dan yang baru. Kita nggak perlu lihat yang lama dan yang baru seperti apa, tapi ada beberapa bab yang sama, ada tujuan hampir sama, cuman yang merah-merah itu yang menjadi tambahan, ya. Kemudian ada tambahan yang 6 itu bab 6, keamanan, keselamatan dan kesehatan dan keberlanjutan konstruksi. Maksudnya dia dilindungi terhadap pekerjaan konstruksi bagi owner maupun bagi pengguna jasa konstruksi maupun penyedia jasa konstruksi terhadap keamanan, keselamatan dan kesehatan dan keberlanjutan konstruksi. Kemudian ada di sana tidak ada tenaga kerjaan, sehingga semua ini yang mulai bab 1 sampai bab ini yang sekarang sampai 14 ya. Ini pastinya saudara harus belajar tentang keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, kemudian ketenaga kerjaan, aturan-aturan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, asuransi tenaga kerja, dan lain seterusnya. Saudaranya belajar manajemen konstruksi, terus sudah saudara merasa itu nggak bisa, saudara harus berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Kemudian sistem informasi jasa konstruksi dimasukkan itu tidak ada karena kita sistem informasi global juga sudah mudah akses dan lain sebagainya, sehingga dia dimasukkan sistem informasi jasa konstruksi yang lebih transparan dan lain sebagainya. Kemudian sanksi ini berkaitan sama ini hal-hal yang kalau dilakukan di luar daripada yang sudah disepakati, maka ada sanksi administratif yang memang harus saudara pahami. Kita lanjutkan. Nah, ini undang-undang yang baru ya. Jasa konstruksi. Nah, ini kemudian lebih dijabarkan di dalam undang-undang
Di sini lebih melibatkan kepada pemerintah dan usaha daerah dan lain sebagainya, ya. Nah, yang saya tekankan di sini usaha penyediaan atau masyarakat dapat melalui pola kerjasama. Nah, pola kerjasama itu dulu tidak tercover, sekarang ada kerjaan untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan meningkatkan kemanfaatan bangunan. Kemudian Menteri, baca ke teknis jelas ke Kementerian PUPR. Kemudian konsultansi. Konsultan konstruksi adalah layanan suatu sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, konsultan perencana, konsultan perencana dan perekayasaan, konsultan pengawas, konsultan manajemen konstruksi, ya, dari suatu bangunan. Jadi konsultan banyak sekali. Kita ada konsultan surveyor, ada quality control, quality assurance, dan lain sebagainya. Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir dari hasil jasa pembangunan atau hasil konstruksi. Nah, kegagalan bangunan tercover di sini karena memang banyak beberapa kejadian tentang kegagalan bangunan, dan itu dalam bidang yang memang ada di dalam sipil. Kita lanjutkan. Peningkatan tanggung jawab pemerintah pusat dan seterusnya nggak perlu saya baca. Keterampilan tenaga terampil itu bisa dilakukan oleh daerah atau kabupaten kota, kemudian dan lain sebagainya. Saudara, penerbitan IUJK, izin usaha jasa konstruksi yang tadi desentralisasi itu, IUJK bisa dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota, sama dia, ya. Jadi dulu kalau dulu harus ke pusat, ya. Sekarang IUJK, oke. Nah, ini yang penting. Jasa konsultansi konstruksi itu terdiri dari umum dan spesialis. Kemudian pekerjaan konstruksi adalah saudara umum dan spesialis. Ya, pekerjaan terintegrasi pada klasifikasi bangunan gedung dan bangunan sipil. Kemudian layanan usahanya adalah rancang bangun dan perekayasaan pengadaan. Nah, sekarang kita lihat. Untuk jasa konsultan itu bisa konsultan yang bersifat arsitektural, rekayasa dan perancangan, rekayasa terpadu, dan arsitektur landscape itu termasuk ruang lingkup daripada tadi itu undang-undang di bawah undang-undang jasa konstruksi dan perpresnya. Nah, kemudian konsultan itu tidak hanya berupa fisik perencanaan dan perancangan, tapi pengkajian yang berkaitan dengan bangunan itu bisa juga dilakukan menjadi bidang jasa konsultansi. Jadi maksud saya, jika seandainya ada pengumuman tentang pengadaan jasa konsultansi yang berkaitan dengan pengkajian, saudara bisa masuk di dalam di sini. Berarti pengkajian itu salah satu di antaranya adalah salah satu konsultan appraisal. Konsultan appraisal itu adalah konsultan yang mengkaji apakah harga yang dibuat oleh konsultan perencana itu wajar atau tidak, appraisal, ya, konsultan appraisal. Atau lagi ada konsultan value engineering, ya. Kalau value engineering itu kita nggak dapat mata kuliahnya, tapi saudara harus paham konsultan appraisal, konsultan value engineering. Jadi konsultan value engineering itu seperti perekayasaan, tapi lebih melibatkan fungsi-fungsi dari struktur, kemudian fungsi ruang dari suatu bangunan. Ya, contoh gini. Kalau dulu mata kuliah saya tentang value engineering itu penjepit dasi, fungsinya apa?
Itu kalau dosen saya nerangkan, fungsinya penjepit dasi itu supaya dasinya nggak kemana-mana. Pakai peniti bisa nggak? Bisa. Fungsinya jelas. Untuk supaya pakai jepit biasa bisa. Berarti bisa. Nah, perancangannya seperti apa? Perancangan awalnya, rekayasaannya seperti apa? Nah, ternyata penjepitnya itu mulai dari emas ada berliannya ada, lebih mahal kan? Nah, dia di value engineering yang berkaitan dengan fungsinya sedemikian rupa sehingga fungsinya tetap berfungsi dengan baik. Nah, harganya bisa biasanya berkaitan sama RAB, estimasi biaya. Ya, mana-mana yang secara struktural, misalkan kalau kolom 30 kali 40, bisa nggak dibuat 30 kali 30 secara arsitektural masih masuk, secara sipilan dia masih kuat menahan beban. Nah, diambil yang paling kecil. Jadi hampir perekayasaan ulang tetapi dengan namanya value engineering dengan kaidah-kaidah value engineering. Ada pertanyaan, Mas? Bu, mau nanya, Bu. Mm-mm. Kan yang tadi kan ada sanksi administratif. Nah, itu kan bisa berupa denda. Nah, dendanya itu tadi ditentuin sama pengadilan. Pengadilan yang menentukan. Jadi nanti di sengketa jasa konstruksi itu ada sengketa pidana, ada perdata. Kalau udah denda gitu perdata. Tapi biasanya tuh ranahnya perdata pidana dulu, kemudian baru dihitung perdata. Ya, jadi pidana nanti kita ada kok nanti di bagian tertentu pidana yang berkaitan korupsi itu pidana. Nah, jadi kalau ada denda, kalau denda itu kan sebetulnya di dalam kontrak denda kontraktor ya ini kontraktor ya ataupun konsultan melebihi menyalahi terutama waktu. Kalau waktu jelas di kontrak itu jika waktunya ditentukan melebihi waktu yang telah ditentukan, maka dia di kontrak ada 1 per mil per hari dari harga kontrak. Itu kalau waktu, ya, dia sudah jelas dia harus kalau sampai kontraktornya tidak membayar karena denda tersebut karena perpanjangan waktu tersebut, maka tergantung dari ownernya bisa masuk ke ranah pidana, masuk ranah perdata, bisa masuk ranah pidana dianggapnya penipuan. Kalau perdata berarti dia tidak bayar denda yang per harinya 1 per mil. Bisa diikuti, Mas? Bisa, Bu. Oke. Biasanya berkaitan waktu di kontrak itu sudah ada. Di kontraknya itu sudah tertera klausul. Ya. Nah, kalau pekerjaannya tambah kurang di dalam kontrak itu juga sudah tertera, kembali lagi ke kontrak, makanya harus pandai-pandai untuk membaca kontrak. Ada pekerjaan tambah kurang. Nah, kalau tambah ownernya berarti menambah, sudah boleh menambah, pasti dengan konsultan pengawas ya, atau konsultan manajemen konstruksi yang berwenang di situ. Konsultan pengawas menyetujui adanya pekerjaan tambah atau pekerjaan pengurangan dan kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan pekerjaan tambah kurang, nggak ada masalah, tidak ada denda di sana, gitu. Jadi ada di klausul itu pekerjaan tambah kurang, tergantung jenis kontraknya. Nanti kita belajar jenis kontrak. Belajarnya pun tidak belajarnya pun tidak detail ya, karena itu di aspek hukum sebetulnya. Kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan, Mas? Belum saya lanjutkan.
Saya lupa buka video. Ya, berarti konsultan itu tidak hanya tadi saya bilang tidak berupa ada penelitian yang berkaitan dengan kerekayasaan bahan material maupun berkaitan dengan struktur, itu masuk juga di dalam jasa konsultansi. Jadi kalau seandainya saudara dapat pengumuman di koran bahwa Kementerian PUPR atau Mendikbud gitu ya melakukan pengujian dan analisis, nah itu bisa dilakukan. Banyak kok teman saya itu dia selalu sipil, selalu masukkan analisa dampak di lingkungan kan masuk di dalam sipil ya. Itu dia selalu melakukan survei tentang dampak lingkungan yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan pencemaran sungai yang ada di Bandung. Ada teman saya lagi yang berkaitan dengan air, dia sungai bagaimana memperlebar, menganalisis pelebaran kedangkalan suatu sungai, kemudian di rekayasa, di analisis. Kita lanjutkan. Pekerjaan konstruksi bangunan seperti awal yang saya bilang, ada bangunan gedung dan bangunan sipil, di mana layanannya bisa bangunan gedung pembangunannya, kemudian pemeliharaannya, pembongkarannya, atau pembangunan kembali suatu bangunan. Kemudian yang spesialis berkaitan dengan instalasi, konstruksi khusus, konstruksi fabrikasi tadi yang saya bilang, beton Elemindo, kemudian Wika dengan PT Betonnya, Wika Beton, kemudian penyewaan peralatan seperti kayak mana ini kemarin tol Cikampek, yang Cikampek yang atas, yang Cikampek yang atas, yang layang, apa namanya, yang bahasa orang Arab ini MBZ ya, jalan MBZ itu yang di atas itu waktu pembangunannya kan pastinya tidak peralatannya, dia tidak investasi, kontraktornya dia sewa peralatan. Itu berkaitan sama pekerjaan konstruksi dengan persewaan peralatan yang besar-besar itu ya. Karena cepat kalau saudara lihat itu kan ada peralatan-peralatan di atas ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi yang berkaitan dengan bangunan gedung dan bangunan sipil dengan layanannya adalah rancang bangun yang kemarin kita sudah singgung, desain and build ya, atau perekayasaan pengadaan dan pelaksanaannya jadi satu. Ini ada orang bangun rumah ini, saya memang ya harus pindah dong ya. Sebelah saya tuh lagi. Ya, yang penting ajar ya. Iya. Alis mau bumbu ya, sini pakai. Lanjutkan. Nah, yang dimaksudkan dengan perekayasaan pengadaan dan pelaksanaan itu biasanya dinamakan engineering, procurement, dan construction. Bukan ngaji yang penting nggak ngaji, yang pentingnya ngajar. Mana? Bubuk di sana aja, di kamarnya yang di sana. Nah,
Bentuk dan kualifikasi usaha di sini dibagi 3, badan usaha menengah dengan kualifikasi menengah besar, nanti nilainya nanti ada, orang perorangan dan badan usaha kualifikasi kecil, nanti nilainya ada, nilai rupiahnya ada. Berisiko kecil, bertenaga dan berbiaya kecil, berisiko sedang dan seterusnya, saudara bisa baca. Ini kalau dia badan usaha jasa konstruksi asing ya. Nah, itu lebih banyak memperdayakan, lebih banyak TKI ya. Ini kan normatif ya, normatifnya seperti itu. Memang sudah diatur sih bahwa sekian dengan kalau menggunakan design and build, rancang bangun atau dengan turnkey putar kunci, kontraknya dengan turnkey itu biasanya mereka membawa, ya tergantung G2G apa kemarin kita bilang government to government yang kontrak, maka kalau memang dia menggunakan dananya nggak ada biasanya pakai turnkey, itu ya tergantung dari kontraknya ya. Kalau isu-isu yang sekarang ada di luar bagaimana TKI, tenaga kerja asing dan lain sebagainya saya tidak komentari. Kalau memang itu normatifnya sih sudah ada aturan-aturannya berapa, terus kemudian alih teknologi, kalau memang menggunakan teknologi terbaru, kemudian harus dilatihkan ke tenaga kerja Indonesia. Ya, itu isu-isu nasional yang sekarang sedang menghangat ya. Kita lanjutkan. Kemudian tenaga kerja konstruksi. Nah, tenaga kerja konstruksi kualifikasinya, kualitasnya dibagi menjadi operator, teknisi, analisis, dan ahli. Kemudian klasifikasi, ada klasifikasi dari pekerjaannya, ada arsitektur dan tenaga kerja konstruksi ya. Enggak, kemarin. Kemudian pelatihan sertifikasi, jadi SKA sudah ada, mulai SKA muda sampai SKA ahli madya. Mau kalau muda itu mulai dari tukang juga sudah ada. Tetapi yang menjadikan kita sangat prihatin itu dengan punyanya sertifikat itu belum tentu gajinya lebih besar, ya. Belum. Mudah-mudahan seterusnya. Oke, ini tenaga kerja konstruksi harus ini normatifnya seperti ini, di lapangan seperti apa, bisa saudara cari sendiri. Faktualnya seperti apa kondisi untuk tenaga kerja. Kita lanjutkan. Penyelenggara jasa konstruksi ya, penyelenggara jasa, bukan pengguna, kita ada istilahnya pengguna jasa konstruksi dan penyelenggara jasa konstruksi. Penyelenggara jasa konstruksi, konsultan dan kontraktor ya. Pengguna adalah owner. Kita lanjutkan. Penyelenggara usaha jasa konstruksi. Penyelenggara jasa konstruksi itu dari usaha jasa konstruksi, ya ini ada kontrak, dikerjakan swakelola, dikerjakan sendiri, usaha penyediaan bangunan dikerjakan di perjanjian penyediaan bangunan. Untuk boleh, makanya sentralisasi tadi, maka Pemda itu boleh membuat kebijakan khusus untuk meningkatkan kapasitas pelaku jasa konstruksi di daerahnya. Jadi pemerintah daerah boleh membuat pelatihan-pelatihan juga boleh, usaha dengan BUMD-nya boleh gitu ya. Selanjutkan, nggak perlu nanti saudara kalau mau kerja saja saudara gali lagi, baca lagi. Sama seperti sasaran kemarin, hasil pekerjaan sasaran proyek konstruksi, mutu, waktu dan biaya, spesifikasi mutunya berkaitan sama sesuai perjanjian kontrak, memenuhi standar, kita tambah lagi dengan K4 di sini. 3 ke K4 sekarang. Kemudian jaminan-jaminan yang ada yang di dalam suatu konstruksi, dan saudara nawar, umpamanya ada 5 orang menawar, itu nggak boleh tahu-tahu mengundurkan diri, nggak boleh, harus ada jaminan penawaran. Kalau saudara mengundurkan diri,
saudara akan penawarannya, jaminan penawaran hilang ya. Jadi misalkan ada tender gitu ya, tender, kemudian ada baterinya di sini. Nggak bisa main lagi. Terima kasih udah mati, nggak bisa berdiri. Nggak bisa hidup lagi. Ya, tadi di sana ada tukang soalnya. Dia minumnya. Ya udah. Materi yang apa ada di sini semua. Gimana ini nggak bisa dicek? Mas, materi saya ada di komputer. Jadi saya ini mati komputernya, memang ada trouble. Kalau udah dimatiin nggak bisa hidup lagi. Kalau nggak, dia nggak bisa langsung keluar menunya. Jadi gimana ini yang ringan? Tadi pindah di sana karena ada tukang. Iya, tukang. Jangan dulu, jangan. Mas, jadi kita langsung aja ke materi berikutnya aja ya. Untuk materi yang berkaitan sama, karena saya nggak boleh ngarang-ngarang kalau peraturan ya. Harus sesuai dengan peraturan yang ada, undang-undang. Saya langsung aja ke materi, nanti saya lengkapi minggu depan. Saya lakukan aja untuk materi materi tentang barcat ya, perencanaan dan pengendalian waktu. Dasar kali. Kita lanjutkan. Kita ke langsung materi karena komputernya bentar.
materi, kita ke materi. Kalau yang A tadi lengkap ya untuk aspek legalnya, kita langsung ke materi bar chart dan kurva S. Nah, materi bar chart dan kurva S ini, bar chart adalah salah, bentar ini screen-nya belum ya? Bentar. Udah keluar di sana, Mas? Sudah, Bu. Ada, Ibu, sudah ada. Bar chart adalah salah satu metode penjadwalan atau bisa juga beberapa buku dinamakan aspek teknis dari penjadwalan. Nah, bar chart itu bisa digunakan dalam fungsi perencanaan. Ya, berarti perencanaan sampai dan kemudian dinamakan perencanaan dan pengendalian waktu. Oke. Bar chart, bar atau namanya bar chart, atau beberapa buku namanya Gantt chart, karena yang menemukan Gantt chart, atau di bahasa Indonesia kan dinamakan diagram balok. Ya, karena dia bentuknya diagram, divisualisasikan bentuk dengan diagram. Oke. Contohnya, di mana sumbu X adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah rincian kegiatan. Jadi komputer saya udah enggak tok-tok nggak sih tukangnya? Aku tak pindah ke sana lagi. Aduh, jalan sampai jemput gitu. Apanya? Oh, dipakai ininya enggak usah pakai dulu. Yang nanti aja. Nanti aja. Jawaban sama dia. Apanya? Oh. Stylusnya tuh, stylusnya mau yang dipakai, yang punya kan lagi ngajar tuh, lagi nulis. Ya. Lagi ngajar. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentuknya saudara sering lihat lah kalau bar chart tuh ya. Di sini dia bentuknya biasanya di sini durasi, di sini kegiatan persiapan tanah, fondasi, dan seterusnya. Nah, dia bentuknya seperti ini. Dia dibentuknya seperti ini. Dia garis-garis gini. Banyaknya garisnya mendatar ini sebanyak ininya. Kemudian di sini ada skala waktu, mau mingguan. Tapi kalau proyek konstruksinya biasanya mingguan. Terus di sini kolom berikutnya di sini adalah durasi. Jadi masing-masing pekerjaan misalnya 2 minggu dalam mingguan. 3 minggu bisa harian, bisa mingguan ya. 3, 4 gitu ya. Oke. Jadi dia digambar. Gambarnya kalau 2 minggu gini. Kemudian tanah seperti ini gitu ya. Nah, digambar. Dalam 4 minggu dia seperti ini. Nah, dan seterusnya. Ini gambaran tentang bar chart. Oke. Terus gimana itu komputernya yang tutup? Ditutup. Mingguan. Iya, ditutup. Nah, oke. Jadi bar chart tuh gambarnya seperti ini. Oke. Nah, bar chart biasanya disandingkan atau diintegrasikan dengan kurva S. Oke.
Ya, ini bisa dikatakan. Tapi kalau saudara hanya perencanaan dan pengendalian waktu, itu barcat saja sudah cukup. Nah, apa yang diperlukan? Data apa yang diperlukan supaya saudara bisa membuat barcat? Nah, data yang diperlukan untuk membuat barcat, ini maaf ya Mas, saya ada splatteran soalnya. Ada karena bukan di Bandung, jadi di Solo, jadi ada splatterannya. Nah, ya, data yang diperlukan barcat itu satu adalah WBS, work, break, down, structure. Nah, ini adalah kalau bahasa Indonesia penjabaran dari penjabaran kegiatan atau pekerjaan dari proyek tersebut. Data apa lagi? Durasi dari masing-masing pekerjaan. 3, apalagi logika keterkaitan atau hubungan antar kegiatan. Nah, ini data 3 ini. Kalau di buku lain lebih boleh ya. Tapi maksimal 3 ini sudah bisa mengcover saudara bisa membuat barcat. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih bunyi tukangnya di sana? Udah, aku tak pindah lagi. Enggak, kelek dulu, kelek. Oh, pesawat. Iya, yang ini ngajar dulu ya. Pindah lagi yang punya kamar depan. Yang garis-garis tadi juga. Perutnya dulu gendut sekarang. Ada pertanyaan, Mas? Mbak? Jadi 3 item ini yang nggak jelas mana apa? Yang mana? Yang nomor 3, Bu. Nomor Masih 3. tentang logika keterikatan antar kegiatan, maksudnya gimana, Bu? Ya, oke. Yang lain? Ada nomor 1 ada? Nomor 2? Udah mau ditanyakan? Sama Bu yang nomor 3 yang masih kurang paham. Oke. Kita kupas satu-satu ya. Harusnya saudara Bu mungkin sudah tahu. Penjabaran kegiatan suatu proyek itu didasarkan oleh apa ya, Bu? Menjabarkan proyek itu tuh, kegiatan-kegiatan proyek itu berdasarkan apa? Kalau datanya jelas, gambar bestek. Ini datanya yang satu. WBS itu bisa dibuat. Datanya pasti dari gambar bestek. Kemudian apa? Terus, apa yang diperlukan untuk membuat WBS ini? Data gambar bestek. Nah, WBS itu dibuat satu, ruang lingkup
scope of work dari proyek tersebut. Ruang lingkupnya saudara bangunan gedung satu buah bangunan gedung dengan saudara kawasan perumahan. Ini dimungkinkan ini tipenya satu cuman, kalau ini bisa tipenya banyak. Nah, kalau satu PBS itu saudara tinggal lihat gambar bestek, kemudian saudara lihat mulai ada pondasi, ada ini sebenarnya materinya estimasi biaya ya. Ada pondasi, kemudian ada pondasinya batu kali dan lain sebagainya. Saudara bisa bikin PBS-nya. Nanti kalau ada komputer saya sampaikan PBS. Kemudian sedemikian rupa dijabarkan sedemikian rupa dengan saudara setiap pekerjaan terukur. Setiap pekerjaan itu dapat diukur progresnya. Tiga, saudara, adalah berkaitan dengan tenaga kerja yang digunakan. Ini boleh dibolak-balik, Bu, boleh, tidak berurutan, boleh. Ya. Misalkan gini, saudara. PBS itu berhierarki ya. PBS itu berhierarki, ini berhierarki. Berhierarki, bentuknya seperti susunan cash flow ya, seperti cash flow. Misalkan ini bangunan proyek saudara, bangunan rumah sakit Boromius gitu ya. Karena ini papannya kecil. Kemudian ada pekerjaan dari data yang saudara ada, ini pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, pekerjaan. Ini dijabarkan lagi ke bawah nanti. Nah, ya ruang lingkupnya kan berarti ini sama ini beda. Ya. Nah, kemudian setiap pekerjaan dapat diukur. Nah, kan sampai di sini sampai level mana? Itu sampai yang bisa diukur. Pekerjaan struktur, saudara nggak bisa mengukurnya secara mengelola sumber daya yang digunakan juga tidak bisa terukur, saudara. Tapi kalau sudah kemudian dibagi lagi, kemudian ini ada kolom, balok, dan seterusnya, saudara bisa mengukur. Nah, tenaga kerja yang digunakan nanti setiap level, ini sebetulnya materinya benar, ini materinya estimasi. Setiap level WBS akan terintegrasi dengan OBS. Apa OBS? Organization Breakdown Structure. Kemarin saudara sudah belajar OBS-nya. Ini terintegrasinya gimana? Ini dikepalain, ini dijabat oleh kepala proyek atau PINPRO, pimpinan proyek. Yang di sini kemungkinan namanya pelaksana lapangan atau superintendent ini, superintendent. Kalau nggak ada orangnya, beberapa pejabat ini, beberapa PBS ini akan digabung dengan satu orang. Dengan kemampuan dan keahliannya. Ada pertanyaan untuk WBS? Nanti yang 3 nanti kita sampaikan. Nomor 2. Ada pertanyaan nomor 2? Dari WBS ini apa keluarannya ini? Ya tadi tuh, pekerjaan sehingga saudara untuk sumbu Y-nya sudah bisa dikerjakan. Sumbu Y-nya. Sumbu X-nya kan adalah durasi. Ini sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya. Ada pertanyaan, Mas? Coba ditelaah
ada apakah dengan nomor 2 yang kira-kira saudara belum paham? Ya, kita lanjut ke nomor 2 ya. Durasi pekerjaan atau kegiatan atau sub pekerjaan atau aktivitas. Ini beberapa buku kan beda-beda ya, kita lihat. Durasi pekerjaan. Misalkan durasi pekerjaan pasangan dinding bata setengah bata dengan spesi 1:4 atau adukan dengan 1:4. Pertanyaannya adalah bagaimana? Harusnya saudara tanya, bagaimana Bu menentukan durasi suatu pekerjaan atau sub pekerjaan? Kalau pertanyaannya bagaimana, biasanya ada kaitan dengan faktor. Faktor apa saja yang mempengaruhi durasi suatu kegiatan. Kalau bagaimana juga ada berkaitan sama metode apakah gitu ya. Nah, saya hanya satu fokus faktor-faktor yang mempengaruhi durasi suatu kegiatan. Nah, durasi suatu kegiatan proyek konstruksi ya, kita bicaranya proyek konstruksi ya. Walaupun saya nggak mengatakan proyek konstruksi, tapi kita fokusnya di pembahasan. Nah, dilihat dari faktor teknis dan non teknis. Nah, non teknis saya sampaikan ini bisa cuaca, force majeure itu kegiatan yang yang tidak terduga. Non teknis itu cuaca, terus force majeure itu bencana alam ya. Mulai ya inilah paling enggak teorinya kita lihat tambahannya, tapi teknis. Nah, sekarang kita lihat teknis. Kita fokusnya ke sini aja. Kira-kira nanti saya mau tanya ini, faktor-faktor teknis yang mempengaruhi, ini tadi kita satu kasus ada, ini. Kira-kira saudara mengidentifikasinya berdasarkan apa? Kira-kira mengidentifikasi suatu kegiatan durasi yang berpengaruh terhadap durasi suatu kegiatan. Kita lihat. Saya tanya, zoom. Partisipan. Rizka Hayat. Rizmelia. Rizka? Oke. Menurut saudara faktor-faktor yang mempengaruhi durasi suatu kegiatan. Proyek konstruksi ya. Ada cuaca, Bukan teknis, non teknis. Yang teknis, Oh iya.
Yang teknis. Ya, Ibu apa yang bisa kalau untuk kerusakan alat bisa nggak ya? nah, ya. Tulis saja kan kamu saya kan nggak ada ruginya alat. Terus apalagi Kesalahan perhitungan, Bu. Hmm? Kesalahan perhitungan. Perhitungan apa? Tulis dulu. Ada yang bisa? Ketidaksesuaian perhitungan dengan pelaksanaan di lapangannya, Bu. Ketidaksesuaian antara Bu, perhitungan. Ya, izin Ya. menjawab, Bu. Coba Boleh. bantu, Bu. boleh. Bapak, Mas. Mungkin ini, Bu, dari kualitas SDM yang melakukannya gitu, Bu. Tenaga kerja ya. Tenaga kerjanya. Oke. Ini hampir sama ya. Ini sama ini. Jadi tenaga kerjanya itu apa? Apanya? Kalau tadi kamu bilangnya kualitas. Berarti berkaitan sama kemampuan ya. Betul, Ibu. Atau keterampilan ya toh? Ya toh? Iya, Bu. Atau keahlian. Oke. Benar ini. Ini sangat benar. Dari salah satu faktor tenaga kerja atau alat itu adalah saudara berkaitan sama kualitas, kemampuan dari alat, keterampilan alat, alatnya keterampilan atau alatnya canggih atau tidak canggih. Itu berkaitan mempengaruhi durasi suatu kegiatan. Salah satu. Maksimal saudara bikin 2 tenaga kerja. Satu lagi apa? Metode pelaksanaan, Bu. Bahan yang Metode digunakan, Bu. pelaksanaan ya, sumber daya proyek itu, metode pelaksanaan berkaitan itu. Ketersediaan tenaga kerjanya, Bu. Jumlahnya, Bu. Nah, benar. Ketersediaan tenaga kerja atau alat. Berarti saudara adalah durasi itu dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya proyek. Salah satu di antaranya material, dana, ya nanti kita kupas satu-satu. Dana, sumber daya proyek ada 5M, material, dana, manusia, metode, ya, matching, alat, 5M salah satu. Salah satu di antaranya ini semua ketersediaan 5M. Tapi kalau difokuskan untuk tenaga kerja dan alat adalah ketersediaan tenaga kerja dan alat. Apakah 5M masuk ketersediaan metode? Benar. Berarti 5M ini sumber daya proyek itu hampir semuanya berkaitan dengan keterampilan atau keahlian atau kemampuan dari sumber daya proyek dan ketersediaan sumber daya proyek mempengaruhi durasi suatu kegiatan. Kita kupas sekarang satu-satu.
Bentar, Mas, ini kok nggak bisa balik. Apa? Nah, coba satu-satu saya balik lagi aja dulu. Oke. Sumber daya proyek ya, kita kupas. Untuk tenaga kerja atau alat. Misalkan saudara mengerjakan 100 meter persegi pasangan bata. Dengan setengah bata 1:4. Dikerjakan oleh 10 orang. Kalau kasih datengin tukang batu 10 orang, dia dikerjakan 1 hari. Kalau 5 orang dikerjakan berapa hari, Mas? 2 hari ya? Kalau 2 orang? 5 hari. Gini ya? Benar nggak? Halo? Benar, Ibu. Oke. Berarti sudah ketersediaan tenaga kerja yang tadinya 10 bisa dikerjakan sehari, bisa 5 orang dikerjakan 2 hari, 2 orang dikerjakan 5 hari. Berarti ini berpengaruh, ketersediaan tenaga kerja berpengaruh terhadap durasi suatu kegiatan. Mau kegiatan apa aja sudah. Oke, lanjutkan. Berarti ketersediaan alat berkaitan nggak? Iya, kalau alatnya 1 dikerjakan sekian, kalau alatnya 2 sekian. Nah, sampai seberapa besar? Pasti ini ada teori lagi. Seberapa banyak alat? Masa mau datengin alat banyak-banyak? Ya, dia ada persamaan maksimum kan? Pasti nanti ada persamaan linearnya. Y sama dengan berapa AX, berapa BE. Kalau mau cari kapasitas alat berapa dengan faktor-faktor X-nya apa, ada variabel terikat, ada variabel bebas dan lain sebagainya untuk penelitian. Nah, tapi ini saya hanya menjelaskan bahwa ketersediaan alat atau tenaga kerja berpengaruh terhadap durasi proyek. Nah, 10 orang, 5 orang, dan sebagainya ini sebetulnya bisa dihitung dari analisa harga satuan. Besok kita belajar pakai Excel ya. Ini yang saudara kerjakan ini. Saudara kan mengerjakan gini. Setiap pekerjaan saudara, pasangan bata ada 100 meter persegi volumenya yang saudara ambil dari RAB data. Kemudian saudara dapat ini umpamanya RAB bata ya. Volumenya sekian. Kemudian dipakai tukang batu 0,1, pekerja 0,3, kepala tukang 0,05, mandor 0,05, orang per hari, orang per hari, orang per hari, orang per hari, kali ini namanya HSD. Ini satuannya, ini koefisien, ini jenis tenaga kerja. Ini kan yang saudara dapatkan ya. Fokus ya, fokus. Karena ujiannya salah satu diantaranya adalah dengan bar chart.
Soalnya adalah selain yang umum nanti. Nah, ini adalah analisa harga satuan. Misalkan untuk 1 meter, ini saya koefisiennya saya acak aja ya, tergantung analisa harga satuan saudara. AHS untuk 1 meter persegi pekerjaan pasangan bata setengah bata spesi 1:4. Koefisien ini kan kemarin kita bilang mempunyai arti adalah kuantitas untuk satu satuan pekerjaan. Ya, RT adalah kuantitas atau jumlah untuk satu satuan pekerjaan. 1 meter persegi pekerjaan pasangan bata, karena ini harusnya bukan kuliah saya, tapi ini berkaitan sama manajemen konstruksi yang berkaitan sama durasi. Nah, 1 meter pekerjaan pasangan bata setengah bata 1:4 ya dikerjakan oleh 0,1 orang per hari. Tukang batu pekerjanya 0,3 orang per hari dan seterusnya. Maka saudara yang sudah saudara kerjakan untuk 100, saya hapus yang sini. Jika volume yang dikerjakan adalah 100 meter persegi, dapat dari mana? Dari gambar besteknya. Pasangan bata. Datanya dari bestek. 100 meter persegi, pasangan bata. Ini kita masih fokusnya ke pasangan bata. Maka kalau 1 meter persegi dikerjakan oleh 0, ini tukang batu dulu, 0,1 orang per hari 1 meter persegi, kemudian volumenya 100 meter persegi, maka dikerjakan oleh 10 orang dalam 1 hari. Anak-anak gue pekerja 1 meter persegi dikerjakan oleh 0,3 orang pekerja, maka untuk 100 meter persegi dikerjakan oleh 3 orang. Ya, benar. 0,1 kali 10, 0,3, 30, sorry. Kepala tukang. 1 meter persegi dikerjakan oleh 0,05 orang per hari, maka 100 meter persegi dikerjakan oleh 5 kali 0, 5 orang. Mandor adalah 5 orang. Berarti jika saudara punya 10 tukang batu, 30 pekerja, 5 kepala tukang, 5 mandor, totalnya semua pekerjanya 10, 40, 50 orang. Didatangkan ini semua saudara punya ini, tukang batunya punya, pekerja 30 cari didapat, kepala tukangnya 5 ada. Pokoknya bisa dipenuhi lah ini 50 orang ini dengan seperti ini. Komposisinya harus ini karena sesuai dengan AHS-nya seperti itu. Maka 100 meter persegi ini itu bisa dikerjakan dalam 1 hari. Bisa dipahami, Mas? Coba ditelaah dulu deh. Saya jangan cepat-cepat. Karena ini sangat penting karena ini berkaitan sama durasi. Durasi nanti berkaitan sama jadwal. Saudara udah mengerjakan ini. RAB-nya. Sekarang saudara besok tugasnya berikutnya adalah mencari durasi. Ya,
Silakan kalau ada pertanyaan nanti kami sampaikan, dibaca dulu. Ada pertanyaan, Mas? Aku mau nanya, Bu. Boleh. Kalau misal hasilnya koma gitu, Bu, ada komanya, misal 30,1 gitu, Bu, atau berapa, gitu, bulletinnya wajib ke atas, Bu. Berarti. Kalau saya jadi kontraktor, makin sedikit tenaga kerjanya. Buletin ke bawah ngapain banyak-banyak. Meskipun misal 30,9 juga gitu, Bu, tetap ke Ya, bawah aja. ya kalau saya jadi kontraktor, saya pakai tenaga kerja, bayarnya saya mau paling murah kan? Ya. Saya pakai 39 orang, 3,9 orang. Dengan saya pakai 3 orang, saya maunya pakai 3 orang daripada saya pakai 4 orang. Tapi dihasilkannya harus sama. Itu namanya produktivitas, Mas. Ya. Jadi ke atas maupun ke bawah. Tergantung dari kemampuan saudara dalam mengelola tenaga kerja tersebut. Jadi misalkan 100 meter persegi, saudara perlu tukang batu 3,9 orang. Berarti saudara tiap orang adalah produktivitasnya, kita ambil 3 orang. 100 meter persegi. Maka produktivitas per orang adalah 100 dibagi 3. Saya taruh mana? Karena papan tulisnya saya sedikit. Maka produktivitas untuk 1 orang adalah 100 dibagi 3. 33,3 meter persegi per hari. Kalau saudara pakai 4 orang, maka 100 dibagi 4 kali, 100 bagi 4 sama dengan 0,25 meter persegi per hari. Kenapa saudara nggak pakai 3 orang dengan digenjot, pekerjanya pengawasannya ketat, dengan hasilnya lebih besar daripada saudara pakai 4 yang cuma 25 meter persegi. Gitu. Makanya analisa harga satuan ini sebagai patokan berkaitan, ini selain kuantitas, ini juga mencerminkan produktivitas. Tuh. Ya Mas, jadi ngerti. Kalau saya jadi kontraktor, saya ambil yang 3 orang. Karena apa? Saya bisa genjot dia dengan 30. Tapi kalau saudara lihat pengalaman, oh nggak bisa Bu 3 orang. Nggak mungkin dia satu hari bisa mencapai 33,3 meter persegi. Gitu. Nggak mungkin. Karena saya lihat keterampilannya dia nggak mampu dan lain sebagainya. Jadi pasti 4 orang Bu saya. Karena kemampuannya dia, kecepatannya dia tidak memungkinkan untuk mencapai 33,30. Berarti saya tentukannya 4 orang. Gitu Mas, ngerti nggak? Baik, Bu, ngerti Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ya, intinya kalau saudara berperan sebagai kontraktor,
saudara akan berpikir sedikitnya tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Produktivitas tinggi itu bisa dilakukan satu, kalau tadi itu keterampilan kemampuannya bagus. Dua, jam kerjanya ketat. Kalau saudara sebagai pengawas lapangan, pelaksana, saudara datangnya jam 10. Dan jam 10 pegawainya datangnya mulainya kerja jam 9. Padahal jam kerjanya jam 8. Ya, karena dia dibayar harian. Ibu izin Jadi kalau bertanya, dia- Bu. Kenapa? Ya, boleh. Ibu, misalnya saya buat RAB gitu ya, Bu ya, buat membangun proyek misalnya. Nah, kan misalnya saya pakai patokannya pakai Permen PU 2016 ya, Bu ya. Di situ kan udah ada koefisiennya. Ternyata ada suatu pekerjaan di mana di Permen PU itu nggak ada, Bu. Jadi kita harus tentuin koefisiennya sendiri setiap pekerjaan, itu materialnya segala macam. Itu caranya gimana ya, Bu ya? Pertama, itu yang kedua, kan kalau kadang-kadang kita lihat di buku jurnal yang harga satuan pekerjaan dan barang setiap daerah kan ada yang pekerjanya pekerja terlatih, pekerja tidak terlatih, semi terlatih, itu Bu. Itu kan harganya beda-beda. Itu kondisinya kita pakai yang terlatih kapan, yang tidak terlatih kapan, yang semi terlatih kapan gitu. Oke, saya jawab yang satu. Jika di dalam Permen PU tidak ada ya koefisiennya, satu, saudara bisa cari referensi dari informasi yang ada, informasi dari referensi dari kontraktor yang lain. Atau kedua, saudara bisa cari dari bidang yang lain, misalkan sering banget ini TA-nya mahasiswa yang kayak gini, nggak ada ya, tapi diciptakannya nggak ada nih gedung, dia akan cari di Media Marga atau dia akan cari di tempatnya air. Itu bisa dilakukan dengan penyesuaian yang ada. Yang kedua, saudara bisa cari referensi atau informasi terhadap analisa harga satuan itu. Gitu. Nah, ketiga, saudara bisa hitung koefisien itu, saudara bisa cari koefisien tenaga kerja terutama ya, kalau material harus dengan penelitian pastinya, dengan pengalaman. Nah, koefisien tenaga kerja bisa dicari jika saudara mengetahui durasinya. Suatu pekerjaan itu tuh sekian meter persegi itu dari pengalaman kontraktor X itu tuh berapa ya durasinya. Itu dicari, dapat koefisiennya. Karena saya sering bimbing ya, Jadi intinya kalau koefisien tidak ada, saudara lakukan mencari di bidang lain. Kedua, saudara cari informasi pengalaman kontraktor yang lain. Cuma dua itu aja. Bisa diikuti, Mas? Bisa, Bu. Ya, oke. Kalau sampai enggak ada kontrak pun karena baru pekerjaannya baru, tidak pernah dilaksanakan dan sebagainya, ya nggak pernah dan sebagainya, biasanya mesti ada mereka membuat sendiri koefisiennya. Dan owner nggak bisa membuat standarnya, ya harus diterima. Nah, biasanya ahli yang lain akan menelaah, bener nggak sih segini ini ya anunya, apa harga satuannya kok segini ya, bener nggak ya, kita nggak punya pengalaman terhadap ini, gitu biasanya diskusinya. Sering saya juga menelaah seperti itu karena nggak ada referensinya. Akhirnya bener nggak ya segini koefisien, bener nggak ya materialnya yang dipakai seperti ini gitu, biasanya di justifikasi yang ada, disesuaikan. Oke, pertanyaan kedua, ada tenaga terampil, tenaga kerja tak terampil, tenaga kerja setengah terampil gitu kan ya. Makanya saya bilang di koefisien itu, koefisiennya saja itu kalau saudara telaah, kontraktor terutama ya, bukan konsultan, itu hampir sekitar 50% berbeda.
belum jenisnya. Tapi kalau material enggak, tenaga kerja, terutama tenaga kerja. Karena kalau material itu udah pas ya, ukurannya segitu tidak boleh dikurangi, berarti kalau dikurangi mutunya akan berkurang. Kalau spesi misalkan pasangan bata 1,4 pakai pasirnya sekian, semennya sekian, itu saudara nggak bisa mengurangi koefisien tersebut. Mereka biasanya ke tenaga kerja, menambah tenaga kerja ataupun mengurangi koefisien tenaga kerja. Nah, kebutuhan jenis tenaga kerjanya, terampil tidak terampil saya anggapnya jenis tenaga kerja, ya. Kapan dipakai terampil, kapan pakai tidak terampil, kapan pakai setengah terampil, pertanyaannya kan seperti itu. Nah, kembali lagi pada pengalaman saudara dan kesepakatan dari owner. Kenapa? Satu, pengalaman saudara, satu kita kupas. Saudara sudah punya grup tenaga kerja, kontraktor biasanya sudah punya grup. Saudara masukkan penawaran karena ownernya KAK-nya, kerangka acuan kerjanya itu boleh menggunakan analisa tidak ditentukan analisa harga satuannya. Maka saudara bisa membuat analisa harga satuan sesuai dengan, terutama tenaga kerja, sesuai dengan apa yang telah saudara pernah kerjakan. Kontraknya tergantung kontrak. Kontraknya ya, di dalam kontrak, di dalam KAK-nya, dijelaskan oleh owner bahwa kontraknya adalah fix di harga satuan. Harga satuannya udah fix.
Ya, kita lanjutkan, Mas. Ya, tadi itu ya berkaitan kontrak, saya singgung sedikit. Macam-macam kontrak konstruksi ya. Salah satunya diantaranya adalah kontrak dengan harga satuan. Nah, harga satuan itu seperti apa? Misalkan pekerjaan persiapan. Udah di fix harganya umpamanya 500 juta. Nah, 500 juta ini sudah fix ya, nggak boleh dirubah harga satuannya. Di dalamnya harga persiapannya ada koefisien. Saudara nggak ditentukan sama owner seandainya, tapi oleh owner ditentukan ada tukang batu, tukang setengah terampil dan seterusnya. Ya. Nah, ini kan di atas kertas AHS itu ada. Normatifnya ada. Dilakukan oleh owner atau oleh penyedia jasa ada. Faktualnya di lapangannya tenaga kerja itu bisa jumlahnya berkurang. Tadi yang kita minta 3 pas 4. Kemudian upahnya tidak sesuai dengan AHS. HSD-nya maksudnya harga satuan dasar. Ini harga satuan dasar atau HSD. Nah, sesuai dengan AHS, iya. Ini mata kuliah estimasi biaya sebenarnya enggak sesuai. Di AHS-nya di waktu nawar ini AHS ini 90.000 untuk tukang, saudara bayarkan mungkin 70.000. Harus bisa 60.000. Oke. Jumlahnya berkurang, upahnya tidak sesuai, jenis tenaga kerjanya adalah berbeda dengan AHS-nya. Nah, bagi owner, ini faktual di lapangan tuh seperti ini, sering terjadinya seperti ini. Bagi owner, kalau bagi owner nggak ambil peduli. Yang penting adalah mutunya sesuai. Kehalusannya dan mau pakai dia setengah terampil, dia nggak ada, pakainya terampil, jumlahnya. Yang penting dia waktunya oke, mutunya oke, biayanya oke. Bagi owner. Bagi penyedia jasa, karena ini bisnis konstruksi, industri konstruksi, untung sebesar-besarnya dan berkelanjutan. Jadi mau pakai tetap jumlahnya bisa berkurang, upahnya tidak sesuai, jenis tenaga kerjanya tidak sesuai, yang penting sasaran ini oke, ditambah K4 tadi. Gitu Mas, kapan mau pakai setengah terampil tergantung dari penyedia jasa. Oh, pekerjaan ini nggak bisa diselesaikan oleh yang pekerja biasa, harusnya setengah terampil, oke. Kehalusannya tidak memenuhi. Kemudian, oh pekerjaan ini hanya boleh dilakukan oleh yang pekerja kasar, boleh. Oh ini harus saya pakai yang tenaga kerja terampil karena ini berkaitan sama plesteran yang di depan harus masang, bukan plesteran, biasanya tuh pasang batu alam tuh nggak bisa belepotan seperti gitu. Nah, saya pakainya yang sangat terampil. Ya, sangat terampil tuh kalau saudara lihat batu alam itu, kalau yang nggak terampil tuh naik turun nggak karuan karena batu alam itu permukaannya juga nggak bagus ya. Nah, kalau yang cantik ya bisa bagus gitu walaupun permukaannya tidak bagus. Gitu Mas. Penjelasan saya mudah-mudahan memuaskan saudara. Halo? Baik Bu, ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, jadi analisa harga satuan itu kembali lagi AHS ini adalah
resepnya kontraktor. Kalau konsultan dia ya bikin tulis saja. Tapi kalau kemudian menjadi resep ini di lapangan, di faktualnya itu menjadi berubah dengan keterampilannya kontraktor, sah-sah saja. Kalau owner cuma ini aja, maunya owner ini aja. Waktunya sudah sesuai dengan kontrak, biayanya ya sudah sesuai dengan kesepakatan penawaran, waktunya sesuai dengan kesepakatan kontrak, mutunya sesuai dengan RKS, biayanya ya sudah sesuai dengan kesepakatan kontrak. Bagi penyedia jasa, ya biaya paling rendah, waktunya dia bisa pepetkan lebih bagus kalau memang tepat mutunya bagus. Ini nggak bisa, ini sebatas mana ini, kembali lagi harus ada penelitiannya. Oke, ya bisa dipahami semuanya? Terlalu cepat nggak saya nerangkannya? Saya mungkin nerangkannya kemana-mana, tapi pasti terakhirnya saya bilang, saya adakan suatu kesimpulan bahwa tenaga kerja sangat terampil kapan dipakainya sesuai dengan kebutuhan penyedia jasa. Ya, kembali lagi pada topik tadi, masih belum selesai kita. Kita kurang, saya diingetin ya kalau kurang 10 menit ya selesainya. Jadi ketersediaan, kembali lagi, sumber daya proyek berpengaruh terhadap durasi kegiatan. Tadi tenaga kerja udah oke. Sekarang material misal. Berpengaruh ya. Contohnya aja, kelangkaan minyak goreng, material. Berpengaruh ya. Tahu-tahu saudara, kemudian material jangan tahu-tahu kelangkaan aja deh. Materialnya harus didatangkan dari luar negeri. Nah, kemudian pemasangannya akan memakan durasi yang lebih lama. Ya, harus masuk gudang dan lain sebagainya. Harus masuk bea cukai dan lain sebagainya. Oke. Metode tadi itu. Tadi yang saya tadi bilang metode ya. Metode pelaksanaan berpengaruh terhadap durasi. Ya. Yang jelas paling gampang adalah metode dengan alat berat dan manual. Tapi belum tentu yang manual itu akan lebih cepat daripada yang alat berat dengan lebih cepat daripada manual. Belum tentu, saya bilang belum tentu. Ya, kalau site plan-nya di tengah penduduk mungkin saudara padat, mungkin manual karena alat berat nggak bisa masuk. Malah ini masukkan alat berat sudah durasinya udah gede. Ya, metode konstruksi. Nah, metode konstruksi kita udah lihat top down. Gedung ya, top down. Metode konstruksi berkaitan juga dengan kontrak konstruksi juga berkaitan dengan durasi ya. Nah, material, alat,
uang, money. Nah, money berkaitan dengan durasi suatu pekerjaan, iya dong. Nah, misalkan saudara 2 hari perlu pekerjaan, suatu pekerjaan 2 hari saudara 2 hari saudara perlu 100 juta per harinya. Saudara nggak punya, saudara punyanya 50 juta. Maka saudara harus kerjakan 4 hari. Ketersediaan uang berpengaruh terhadap durasi pekerjaan. Oke, udah selesai ya ketersediaan sumber. Keterampilan tadi itu. Keterampilan berpengaruh pada durasi, ya, iyalah. Makin bodoh orangnya tadi itu setengah terampil dan tidak terampil pasti berpengaruh terhadap durasi. Karena kecepatannya pasti akan berbeda orang yang. Nah, oke. Yang ketiga sebelum saya tutup. Tentang keterkaitan. Untuk membuat bar chart, yang ketiga adalah logika keterkaitan antar kegiatan. Nah, contoh yang paling sederhana. Dari mana, Pak? Jadinya beli soto. Sama siapa? Orang nanti kosong. Mampir naik ke gunung kan? Untuk kan. Aduh, saya. Ya sudah, soto aja gimana? Kosong kan? Oke. Contoh. Saudara bikin bar chart nih. Pekerjaan tanah. Pondasi. 2 hari, 2 minggu, 3 minggu. Saudara bikin bar chart nih. Ini per minggu ini. Ada 4 baris. Minggu ke-1, 2, 3, 4. Ini Januari. Ini Februari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beberapa proyek ada tanggalnya di sini. Tanggal sekian sampai sekian, tanggal sekian sampai sekian. Nah, oke. Logikanya, pasti pekerjaan tanah itu dikerjakan duluan karena ada berkaitan batu kali ini ya. Masih kamar mandi. Pekerjaan tanah, saudara pasti harus kerjakan duluan 2 minggu di sini. Saudara nggak mungkin ngerjakan batu kali sebelum pekerjaan tanah jalan, ada progres. Ada progres pekerjaan tanah, baru saudara bisa mengerjakan pekerjaan pondasi, pasangan pondasi batu kali. Entah saudara di minggu keduanya di sini, maksudnya 1 minggu setelah pekerjaan tanah, baru mulai pekerjaan pondasi batu kali 3 minggu. Itu. Ini yang dimanakan logika keterkaitan. Pak dicari Edi, Pak. Bisa dipahami, Mas? Halo? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada beberapa pekerjaan yang memang nggak bisa. Kayak pekerjaan persiapan aja. Persiapan dengan, nah ini yang saya di komputer saya tadi kelas D udah. Dengan pekerjaan tanah. Misalkan nih bar chartnya ini.
nggak mungkin saudara mengerjakan pekerjaan tanah sebelum pekerjaan di dalam pekerjaan persiapan ada boplang nih. Nah, pasti dia akan jalan duluan. Baru pekerjaan tanah entah sehari, karena di sini 7 hari kan, dia entah sehari setelah pekerjaan pasangan boplang dan sebagainya, dia kerjakan. Ini 2 minggu. Di 4 minggu, maka entah sehari, berarti baloknya di sini nih. Nah, nanti saudara, ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, nah 4 minggu, nah seperti itu. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada lead dan lag. Saya kalau nulis satu-satu nanti ada lead ini ketergantungan lead atau tergantungan lag di bar chart ini. Ada pertanyaan? Belum nanti yang bawahnya. Bawahnya tergantung dari mana? Apakah tergantung dari tanah? Pertanyaannya adalah, jadi menjadikan pertanyaan, Bu, logikanya itu tergantung dengan satu pekerjaan saja atau bisa tergantung dengan lebih dari satu pekerjaan? Bisa. Bisa tergantung dari lebih dari satu pekerjaan. Satu pekerjaan tanah bisa tergantung dari pekerjaan persiapan dan pekerjaan yang lain. Setelah atau sesudahnya, bisa setelah dan sesudahnya. Kembali lagi kepada metode dan pengalaman dalam melakukan activity proyek konstruksi. Metode nih. Metode konstruksi atau metode pelaksanaan. Ya, yang tanya udah terjawab ya. Jadi 3 data untuk membuat bar chart WBS. Saya lagi. Durasi saudara sudah bisa hitung. Nanti ini tugas berikutnya. Dari tugas yang pertama itu saudara harus hitung durasi berdasarkan analisa harga satuan. Kemudian nanti kita minggu depan, kemudian saudara logika. Udah semua terjawab. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Enggak. Mohon maaf, komputernya tadi materi tetap bisa saya lebih banyak saudara ke sini daripada yang D tadi, karena yang D banyak ke aspek hukum. Tetap nggak bisa. Komputer saya nggak bisa itu. Ya, ada pertanyaan, Mas? Ada Ibu. Sementara belum ada Ibu. Ada? Sementara belum ada lagi Bu. Jelas enggak? Penjelasan saya jelas apa terlalu cepat? Kalau terlalu cepat mana jelas, yang perlu diulang? Oke, jelas. Kalau terlalu cepat bilang untuk diulang. Perempuan-perempuan itu kemungkinan karena baru melek konstruksi jadinya kadang-kadang penjelasan saya terlalu cepat. Kalau laki-laki mungkin sudah baca-baca dulu gitu ya. Kalau cepat bilang, diulang Bu gitu ya. Ya. Nah, saudara sudah
sebetulnya tadi kesimpulan dari ini. Kita fokusnya ketersediaan di dalam tugas ya, ketersediaan tenaga kerja. Aja kita fokusnya ke ketersediaan tenaga kerja untuk menentukan durasi. Tadi kan sumber daya proyek semuanya, saya nggak bisa membuat simulasi dengan semua sumber daya proyek untuk tugas ya. Jadi saya hanya pembatasan masalahnya berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja. Nah, tugas saudara bisa selanjutnya bisa saudara kerjakan. Tadi kan kita bilang kalau 100 meter persegi dikerjakan oleh 10 orang per hari. Kalau 100 meter persegi, kalau orangnya 5, ini dikerjakan 1 hari. Ini kalau 5 orang dikerjakan 2 hari, kalau dia dikerjakan 2 orang, 5 hari. Nah. Nggak ada masalah tentang uang, berlimpah-limpah, material tercukupi, peralatan bisa dituin, ya. Nah, sekarang kita fokusnya kepada satu aja faktor ketersediaan tenaga kerja. Oke. Ketersediaan tenaga kerja. Saudara perlu 10 orang. Berarti saudara tak terbatas. Mau 10 orang, dapat saudara cari tenaga kerja 10 orang. Berarti kalau sampai ketersediaan tenaga dibatasi, maka tenaga kerjanya satu adalah tenaga kedua tak terbatas. Terbatas. Yang satunya tak terbatas. Saudara perlu 50 orang, dapat 50 orang tadi jumlahnya. Bandor sekian perlu orang, dapat saudara. Tapi kemudian ada sesuatu pekerjaan yang nggak dapat, saudara. Cuman ada tenaga kerjanya, cuman semua dibatasi. Jenis tenaga kerja pekerjanya harusnya perlu 10, saudara cuman dapat 2. Tenaga kerjanya dihitung dari analisis harian saudara perlu 3, saudara punya 1. Kemudian mandornya saudara perlu 2, saudara punya 1. Kepala ini terbatasnya. Ini dari perhitungan. AHS. Kepala tukangnya saudara perlu 4, saudara punya 1. Terus ini namanya tenaga kerja terbatas. Terus pertanyaannya, bagaimana menghitung durasinya kalau ini terbatas? Minggu depan ya. Jadi kesimpulannya bahwa salah satu faktor ketersediaan tenaga kerja bisa menghitung durasi dengan tenaga kerja tak terbatas atau tenaga kerjanya terbatas. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Mohon maaf sekali lagi karena ada splatteran, ada gangguan, dan saya nggak di rumah. Di rumah tapi di rumah Solo. Oke. Ini belum total semuanya, pengadaan konsultan maupun pengadaan kontraktor. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.